Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar. Saya di sini akan mereview pertemuan ke-14 mengenai mazhab. Mazhab itu terdapat dalam ilmu fikih. Mazhab fikih ialah aliran pemikiran tentang hukum Islam yang penetapannya merujuk pada Al-Quran serta Al-Hadis. Mazhab itu yang paling umum dan berkembang hingga saat ini itu ada 4 yang secara berurutan sesuai lahirnya. Yang pertama ada Imam Hanifah, yang kedua ada Imam Maliki, yang ketiga ada Imam Syafi'i, dan keempat ada Imam Hambali. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu dicirikan memiliki khas, yaitu tentang intelektualnya, logikanya. Dasar pemikirannya itu ada Al-Quran, Al-Hadis, pendapat sahabat, qiyas, dan istihsan. Karena pada saat masa Imam Abu Hanifah itu masih sezaman dengan hidupnya para sahabat. Lalu ajaran atau aliran pemikirannya itu mayoritas terdapat di Turki. Lanjut, yang kedua ada Imam Maliki. Imam Maliki ini sering dikatakan sebagai ahli hadis. Karena ada suatu cerita yang dimana Imam Abu Hanifah itu memuji kepada Imam Maliki yang kata-katanya itu bahwa Imam Maliki itu ahli hadis yang hebat. Aliran pemikiran Imam Maliki itu mayoritas terdapat di Afrika. Lanjut, yang ketiga ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini sering dikenal dengan moderat atau ya pemikirannya itu intelektual tapi menggunakan dalil. Nama aslinya itu Muhammad bin Idris. Lahir tahun 767 dan wafat tahun 820 Masehi. Aliran pemikirannya itu mayoritas terdapat di Asia. Dan dasar pemikirannya itu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, dan qiyas. Yang terakhir itu ada mazhab Imam Hambali, yang sering terkenal dengan originalnya. Maksudnya itu jadi dasar pemikirannya itu Al-Quran secara zahir. Misal, ada seseorang yang mencuri, mau laki-laki maupun perempuan. Nah, yang mencuri itu harus dipotong tangannya. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa yang mencuri itu harus dipotong tangannya, dan harus dipotong juga, nggak ada tafsir dan atau yang lain-lainnya. Itu yang maksud dari dasar pemikiran Imam Hambali. Aliran pemikirannya itu mayoritas terdapat di Arab Saudi. Jadi keempat mazhab ini dari kisahnya, dari sejarahnya, bahwa mereka itu saling menghormati atau istilahnya takzim. Jadi tidak ada yang memperdebatkan. Lalu ada sebab-sebab perbedaan mazhab. Ini secara ilat, jadi secara ada penyebabnya gitu ya. Ada ayat muhkamat atau ayat yang bisa dipraktekkan. Jadi seperti misalnya tunaikanlah sholatnya, berarti tinggal sholat ya. Tapi ada ayat mutasyabihat, ayat yang perlu dipenafsiran. Ya seperti halnya ada yang tentang orang kafir yang harus dibunuh. Ya kan kita tafsirin dulu, jangan langsung dipraktekin. Nah, jadi ada perbedaan dari dua ayat ini. Lalu ada perselisihan ilat atau alasan dari suatu hukum. Nah, barang siapa yang menutupi celana yang melebihi mata kaki, maka masuk neraka. Nah, ini hukumnya itu kita lihat dari asbabun nuzulnya, dari sejarahnya ini gimana nih. Oh, ternyata jadi zaman dahulu itu
barang siapa yang menutupi celana yang melebihi mata kaki itu disebut sombong. Karena celana itu zaman dulu sebagai apa ya, mahkota lah, barang yang hebat gitu ya. Nah, tapi kita lihat konteks yang zaman sekarang, celana itu hanya sebatas kebutuhan gitu ya. Jadi eh, di sini kita ada perbedaan atau secara ilatnya. Lalu ada kata-kata di sini, ada ikhtilaf umat rahmatun. Di sini ikhtilaf itu perbedaan pendapat. Ada umat itu pengikut dan rahmatun sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Lalu yang terakhir, mazhab hanyalah sarana untuk orang awam untuk beribadah. Jadi yang dapat saya tarik gitu ya, kesimpulan dari bab pembicaraan atau diskusi pertemuan ke-14, bahwa mazhab itu tidak wajib, namun hanya sebatas sarana untuk orang awamnya seperti kita lah, yang bukan ahlinya gitu ya. Karena seorang imam bisa dikatakan imam itu karena memiliki syarat-syarat tertentu yang cukup sulit untuk apa ya, didapatkan itu, untuk digapai gitu ya. Seperti itu untuk materi review dari saya mengenai mazhab. Mohon maaf bila ada salah kata per kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.